Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budayo, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun, salam olahraga. Anak-anakku dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya dalam materi PJOK. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan ya. Jangan lupa tetap penuhi atau patuhi protokol kesehatan, jaga 5M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau bepergian. Anak-anakku semuanya, sebelum kita ke materi, Pak Johan sampaikan dulu ucapan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dan juga selamat Hari Pramuka untuk kita semuanya yang tentunya kalian adalah semuanya pelajar yang memiliki kewajiban untuk membela negara dan pramuka untuk kita pelajari. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Materi kali ini dengan Pak Johan akan menyampaikan tentang permainan bola kecil ya. Kita akan melakukan permainan bola kecil. Atau materi kita hari ini adalah permainan bola kecil. Kita coba dulu, kita share screen dulu terlebih dahulu ya, anak-anakku semuanya. Kita share screen dulu, kita lihat materi kita. Yang pertama adalah, ya, di sini ada, oke, permainan bola kecil ya, yaitu kasti ya, permainan kasti. Nah, tujuan pembelajaran dari kasti itu sendiri yang pertama adalah menjelaskan variasi gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang berikutnya, mempraktikkan variasi jalan dasar melempar gerak dasar maksudnya ini melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti ya. Yang berikutnya lagi, yang bertiga, mempraktikkan permainan kasti dengan sportif. Oke, yang pertama, pengertian permainan kasti. Permainan kasti adalah salah satu jenis permainan yang menggunakan bola kecil dan dimainkan secara beregu. Permainan kasti dimainkan dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Ya, di sini sudah dijelaskan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut. Menggunakan bola tenis yang pertama ya, bola tenis atau bola kasti lah, kalau sekarang lebih familiar dengan bola tenis karena bola tenis lebih lembut, lebih enak. Yang berikutnya adalah alat pemukul. Pemukul itu bisa terbuat dari kayu atau yang lainnya. Lapangan dengan ukuran tertentu ya, tergantung dari kondisi di lingkungan kita. Habis itu jumlah pemain dalam setiap regunya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, berikut adalah sarana dan prasarana permainan kasti ya. Ada bola kasti. Bola kasti berukuran seperti bola tenis lapangan. Bola kasti biasanya terbuat dari karet dan tidak terlalu keras ya, itu. Terus pemukul bola kasti. Pemukul bola kasti terbuat dari kayu. Ukurannya ya. Pemukul bola kasti itu ukurannya 50 sampai 60 cm dengan keliling itu sekitar 15 cm. Pemukul berbentuk panjang dan bulat dan terdapat bagian yang sedikit datar selebar kurang lebih 15 cm ya, untuk memukul, untuk perkenaan bola dengan kayunya. Berikutnya lapangan kasti. Nah, di sini ada gambar lapangan kastinya juga. Lapangan kasti ya, tempat bermain bola kasti berupa lapangan berbentuk persegi panjang. Ukuran lapangan bola kasti adalah panjang 60 sampai 70 meter dan lebar 30 meter. Ya. Nah, kita bisa lihat ada di situ yang gambar ada warna merahnya itu
itu tempat pemukul ya, pemukul. Di situ ada tempat pemukul. Terus ada yang gambar bulat, terus ada tanda panahnya itu wasit. Wasitnya berada di situ di belakang yang melempar bola. Terus yang ada kayak tanda jam itu atau lingkaran putih itu tempat hinggap ya. Terus ada bendera merah dan kuning itu benderanya, biar kita tahu kalau itu tempat-tempat batas dari lapangan kasti ya. Terus A itu ada garis 5 meter itu untuk penjaga pemukul ya, dan seterusnya. Terus bendera dan perlengkapan lainnya. Selain bola, pemukul, dan lapangan, dalam permainan bola kasti ada sarana dan prasarana lain yang perlu disiapkan untuk bermain bola kasti. Sarana dan prasarana itu antara lain bendera kecil untuk tempat hinggap atau biasanya disebut hong ya. Kapur tabur untuk garis batas lapangan, bisa juga peluit, nomor dada, dan papan pencatat nilai. Oke ya. Gerakan melempar bola. Oke. Gerakan melempar bola dalam permainan kasti ada 3 macam. Ketiga gerakan itu yaitu melempar bola melambung, melempar bola bawah, menyusur tanah, dan melempar bola mendatar. Gerakan atau cara melempar bola melambung adalah sebagai berikut. Ini cara melempar ya. Dari tarik tangan ke belakang itu udah ada langkah-langkahnya. Yang pertama nomor 1 ya, genggam bola kasti dengan telapak tangan. Berikutnya nomor 2, letakkan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang sesuai dengan tangan yang digunakan untuk melempar. Setelah itu nomor 3, condongkan badan sedikit ke belakang. Nomor 4-nya, ayunkan bola melalui atas kepala dan lempar ke atas sasaran dan diikuti dengan melangkah kaki kanan ke depan. Berikutnya, gerakan melempar ya. Nih, udah ada. Gerakan melempar bola bawah. Gerakan melempar bola bawah adalah sebagai berikut ya. Kita bisa lihat gambar-gambarnya dan kita bisa membacanya satu persatu. Silahkan disimak ya. Untuk anak-anakku semua, kalian pasti bisa melakukan ini. Yuk, silahkan kalau dicoba ya, di rumah dicoba. Untuk menjaga imunitas juga kita penting untuk berolahraga. Untuk itu, ini gambar-gambar ini bisa kalian lakukan di rumah. Kalian contoh ya. Selain kalian bisa menambah skill atau keterampilan, kalian juga bisa untuk menjaga kondisi badan supaya fit dan imun meningkat. Terus ini ya, gerakan melempar bola mendatar ya. Nah, gerakan melempar bola mendatar itu ada uraian juga sama. 1, 2, 3, dan 4 ini silahkan kalian amati dan kalian nanti lakukan ya. Kalau nanti masih tidak bisa juga, kalian ulang kembali, ulang lagi ya. Oke. Lanjut. Gerakan menangkap bola. Nah, ini ada gerakan menangkap bola. Gerakan menangkap bola atas melambung adalah sebagai berikut. Nah, itu ya udah ada sendiri cara melambungkan bolanya. Melempar bola melambung maksud saya. Nah, 1, 2, 3, 4 sama, ada uraiannya, ada 4, ada gambarnya. Silahkan kalian baca, kalian simak, ya kalian amati, kalian bisa melakukan, kalian bisa mengidentifikasi dari gambar-gambar ini ya. Silahkan, anak-anak pasti bisa. Oke, lanjut. Gerakan menangkap bola mendatar atau memantul ya. Di sini juga sudah ada rangkaiannya. Silahkan kalian baca, kalian lihat di sini, amati ya. Jadi kalian di rumah tolong ini dilihat, dipelajari berulang-ulang supaya kalian lebih memaknai dan lebih memahami tentang bagaimana cara-cara yang telah ditentukan ya. Lanjut, gerakan menangkap bola. Nah, ini juga menangkap bola. Menangkap bola juga seperti ini ya. Menangkap bola ini ada gambarnya juga. Ada gambarnya juga ya, ada gambarnya juga seperti ini gambarnya. Nah, kita bisa lihat juga ya. Kita bisa lihat, bisa amati bagaimana bola itu bagaimana kita menangkapnya, bagaimana bola itu menggelinding gitu kan. Jadi kita silahkan kalian amati gambar ini.
Lanjut. Ya, gerakan memukul bola. Nah, gerakan memukul bola pun sama. Ada uraiannya sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara megang bola pemukulnya pun sudah dijelaskan di sini. Silahkan kalian simak, kalian baca. Ayo tingkatkan literasi membaca kalian semua. Saya yakin anak-anak cerdas yang ada di rumah bisa belajar dengan cara membaca, mendengar, dan juga melihatnya. Lanjut. Nah, ini lagi ya. Gerakan memukul bola mendatar. Nah, silahkan nanti kalau masih kurang maksimal, dengan kalian melihat kalian bisa searching, bisa lihat di YouTube ya. Zaman sekarang penggunaan IT itu sangat dibutuhkan, maka kita harus berlomba-lomba belajar dengan IT dalam hal kebaikan ya, tentunya untuk belajar. Ya, ini gerakan memukul bola. Terus ini apa lagi? Masih gerakan memukul bola bawah. Ya, amati, silahkan diamati gerakannya. Oke, bisa ya? Pasti kalian bisa. Ada 6 rangkaian atau gerakan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi badan siap untuk gerakan memukul. Pegang pemukul bola kasti dengan tangan kanan atau kiri. Dan sesuaikan posisi badan memukul bola. Nah, ini macam-macam gerakannya. Habis itu apa? Nah, ini ada keterangannya, aturan permainannya. Jumlah pemainnya berapa? 12. Pemimpin permainan siapa? Dipimpin seorang wasit, dibantu 2 orang penjaga garis, dan dibantu 1 orang pencatat nilai, dan lain sebagainya ya. Aturannya seperti apa? Aturan udah jelas di situ. Silahkan anak-anakku semuanya, anak-anak hebat, silahkan kalian baca, kalian amati, kalian praktekkan, dan kalian latihan. Ya, lanjut. Ini masih aturan permainan. Itu cara bermainnya juga sudah ada ini. Nomor 4 ini cara bermain. Ya, silahkan dibaca. Ayo kita amati, ayo literasi membacanya kita tingkatkan ya. Nah, masih cara bermain nih. 4 ya masih sama lanjutan dari tadi. Terus ya, cara bermainnya juga udah masih itu. Terus poin juga. Pemain yang tidak berhasil memukul bola otomatis diberi nilai 0. Pemain yang berhasil memukul bola hidup dan dapat sampai kembali ke ruang bebas tetapi sempat berhenti di tempat hinggap diberikan nilai 1. Sedangkan pemain yang berhasil memukul bola mampu melewati 3 tempat hinggap sekaligus dalam waktu putaran dan dengan selamat tidak berhenti di tempat hinggap diberikan nilai 2. Terus waktunya berapa? Waktunya 2 kali 30 menit. Ya, waktu istirahat 100 menit. Ini 10 menit ini harusnya, enggak 100 menit ini. Lama banget 100 menitnya. 10 menit, maaf salah ketik mungkin ya. Nah, itulah sekilas tentang permainan kasti. Tapi kita perlu juga untuk melihat. Nah, di sini dasar bagaimana sih? Yang pertama kita belajar dulu dasar menangkap bola yang sudah kita lakukan kemarin. Supaya kalian mengerti, nih ya. Supaya kalian mengerti, ini ada dasar menangkap bola. Nah, kita simak ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Di sini kita bisa lihat. Ya, praktek menangkap bola. Sebelum itu kita berdoa dulu. Doa mulai. Ya, kita singkat dulu ya. Selesai. Yuk kita praktek ya. Nanti kalian praktekkan. Nah, tetap menggunakan masker ya, tapi pada saat melakukan ya maskernya ditaruh. Nah, kemarin saya lihat di video anak-anak itu masih banyak. Lemparan anak-anak itu masih terlalu pendek, masih di bawah kepala. Ya. Padahal saya memberi contohnya sudah di atas kepala, tinggi lah ya. Nah, terus diulang juga ada yang cuma 5 kali, 6 kali satu tangan itu. Padahal permintaan saya adalah 30 detik setiap gerakan atau setiap tangan. Nah, ya seperti itu. Tuh ya. Ini 30 detik juga gitu. Ya. 30 detik. Nah, bukan cuman itu gitu ya. Ya, ini
Masih lanjut ya. Ini sponsor nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ini hanya diambil singkatnya saja. Ya, sebisa mungkin ya, nanti ikuti aturan saya. Jadi seperti ini yang pertama ya. Kita tetap pakai masker, tapi kalau nah, ini kan yang tadi seperti tadi. Sekarang saya ingin cari yang lain, yang ke dinding. Kita belum melakukan itu yang ke dinding. Kita lihat dulu ya. Cari dulu gerakan yang melempar bola ke dinding. Ini kayaknya, ya ini. Nah, ini tolong anak-anak praktekkan. Tidak harus divideokan, tapi tolong diulang di rumah ya. Gimana kabar anak-anak hari ini? Tolong di rumah diulang gitu supaya anak-anak memahami gitu ya. Sekarang kita menggunakan media dinding. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, itu bola agak sedikit melambung, agak sedikit tinggi ya. Nah, agak sedikit tinggi lemparan. Nah, itu ya, tuh. Terus. Nah, itu tinggi ya. Nah, terus. Itu 30 detik juga. Iya. Terus lurus. Nah, lurus. Harapannya lurus. Harapannya lurus. Nah, perlu dilatih. Hal-hal seperti itu perlu dilatih supaya apa? Kita mempunyai skill atau kemampuan. Nah, ini lemparan dari bawah. Lemparan dari bawah ini untuk ngoper supaya kalau kita dapat giliran untuk ngoper teman kita yang mau mukul, kita bisa. Nah, itu pun kenapa kok kiri dilatih? Karena otak kanan dan otak kiri itu membutuhkan asupan yang sama. Ketika kanan dan kiri kita dilatih tangannya, maka otak kanan dan kiri kita pun terlatih ya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan kalian latihan di rumah dengan bola yang sudah kalian buat. Enggak harus dibuat video, tapi minimal kalian melakukan latihan itu. Dan sering-sering kalau bisa, untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk menjaga imun kita supaya tetap baik ya. Gitu ya. Ya, termasuk memakai pakaian olahraga kalau bisa. Karena apa? Dengan berpakaian olahraga kita terkesan kita itu betul-betul menjadi apa sih namanya? Anak sekolah lah gitu ya. Oke. Sampai di sini materi untuk permainan bola kasti atau permainan bola kecil. Jadi permainan bola kecil itu ada yang serumpun dengan kasti ya, maksud saya. Itu ada softball, ada keepers, ada rondes ya. Ya, itu serumpun gitu. Maksudnya dengan tipe-tipe yang sama, menggunakan pemukul, menggunakan bola seperti bola kasti, ya permainannya juga hampir sama gitu ya. Kalian pasti bisa. Nah, dan saya berharap anak-anak semuanya melakukan di rumah ya. Ayo kita jaga imun kita dengan tetap berolahraga. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan oleh Allah kesehatan. Jangan lupa pesan saya lagi, jaga jarak ya. Ya, jaga jarak ya. Terus selalu belajar. Ingat, yang sekolah itu kalian anak-anak, bukan bapak dan ibu guru, bukan bapak dan ibunya di rumah. Jadi semuanya kalian yang melakukan. Seperti yang buka WA, terus seperti yang buka classroom, itu kalianlah yang harus belajar. Orang tua biarlah tetap hanya mendampingi, tapi jangan ikut dalam melakukan prosesnya. Kenapa? Karena Pak Johan itu pengen kalian itu pinter, kalian itu bisa. Bukan orang tua kalian yang bisa. Kalau orang tua kalian saya yakin pinter-pinter, lebih pinter dari Pak Johan bisa jadi gitu kan. Nah, tapi kan saya punya tugas
untuk belajar bareng dengan anak-anak. Untuk itu saya berharap anak-anak belajar juga dengan saya bareng-bareng. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan dengan Pak Johan. Kalau tidak bisa mungkin lewat WA, keterbatasan ada apa di WA, datang ke sekolah juga boleh. Anak-anak juga yang mungkin tidak punya HP atau mungkin tidak punya paket, saya juga tidak terus harus hari itu selesai, tidak. Nanti kalau kalian udah punya paket, udah punya ada waktu untuk mengerjakan tugasnya atau membuka materinya, ya silahkan dibuka gitu ya. Yang penting ada kerjasama dengan kita. Tapi saya ingatkan juga buat anak-anak semuanya yang sampai hari ini belum buka Google Classroom, yang belum berkomunikasi dengan saya, yang belum mengerjakan tugas, tolong segera ya. Karena batasnya sampai bulan Agustus ini saja. Nanti bulan September itu udah lain lagi kita materinya. Materinya nanti insya Allah akan saya coba untuk secara tatap maya lah gitu. Nanti bisa menggunakan Google Meet atau Zoom atau menggunakan menggunakan forum di WhatsApp. Karena sekarang WhatsApp juga bisa untuk mengajar ya, ada share screen dan lain sebagainya. Ya, tetap semangat anak-anakku ya, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah supaya kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi hari ini. Semangat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.